Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 14 bulan Al-Muharram tahun 1441 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian ringkasan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Babun salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Bab 3 perkara. Siapa yang pada dirinya ada 3 perkara ini, dia akan merasakan manisnya iman. Hadis nomor berapa? Hadis nomor 22. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadahu Allahu min, kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 3 perkara, 3 hal, siapa yang 3 ini ada pada dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Siapa yang Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dari yang selain keduanya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan hendaklah dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya melainkan hanya kepada Allah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu min,
kama yakrahu an yuqdhafa finnar, dan hendaklah dia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya dari kekufuran, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Hadis ini adalah hadis yang agung, yang banyak pelajaran penting yang terkandung di dalamnya. Dari hadis ini terdapat pelajaran yang pertama, al-imanu yazidu wa yanqus. Yang pertama adalah iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman yang bertambah pada hadis ini disebutkan bagi orang yang merasakan manisnya iman. Orang yang merasakan manisnya iman berarti imannya sedang bertambah. Adapun orang yang sedang futur, imannya apa? Berkurang. Maka ini adalah salah satu prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang perkara iman. Mereka mengimani bahwasannya iman itu bertambah dan berkurang. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran dibolehkan mengajar dengan cara menyebutkan perumpamaan. Dibolehkan mengajar dengan menyebut perumpamaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini memperumpamakan iman seperti buah. Buah ada yang manis dan ada yang pahit, ada yang enak rasanya dan ada yang tidak enak rasanya. Buah yang rusak otomatis tidak manis. Ini menunjukkan dibolehkan menyebutkan perumpamaan di dalam mengajar. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran perintah untuk memperhatikan perkara yang bisa menambah manisnya iman. Jadi perintah untuk memperhatikan hal-hal yang menjadikan manisnya iman. Orang yang merasakan manisnya iman, maka dia akan merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang apa yang dimaksud dengan al-ihsan, yaitu hadis apa? Hadis Jibril yang panjang. Mal ihsan. Apa yang dimaksud dengan apa? Ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa, maka bahwasanya Allah selalu melihatmu. Ibadah seakan-akan melihat Allah adalah ibadah orang yang merasakan manisnya iman, menikmati ibadah yang sedang dikerjakan.
sebagaimana seseorang menikmati manisnya buah yang dia makan. Bahkan nikmat beribadah lebih lezat bagi orang yang merasakan manisnya iman dari orang yang sekedar merasakan manisnya makanan. Pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran perintah mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi cinta kepada siapapun juga. Jadi mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus lebih dibandingkan kecintaan kepada selain keduanya. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini yang keberapa sekarang? Kelima, orang-orang yang beriman yang merasakan manisnya iman, mereka akan mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi kecintaan kepada yang lainnya. Orang-orang yang merasakan manisnya iman akan mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kecintaan kepada yang lainnya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman kecintaannya yang lebih kuat, lebih besar adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Surat Al-Baqarah ayat 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, potongan ayat, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Orang-orang yang beriman kecintaannya yang lebih besar, lebih kuat adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat Al-Ansari dalam suatu peperangan. Dia ditombak oleh orang-orang musyrik sehingga dia mengucurkan darah begitu kuat. Ketika itu dia sedang sholat. Ditombak. Ketika sedang berjaga, sahabat-sahabat yang lain sedang tidur, maka sahabat Al-Ansari berjaga. Dia sholat tahajud, menikmati bacaan sholatnya, kemudian ditombak oleh orang-orang musyrik. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak membatalkan sholatnya. Kenapa demikian? Karena dia merasakan apa? Manisnya iman, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu kuat. Maka dengan demikian, orang-orang yang merasakan manisnya iman, cintanya kepada Allah lebih besar
daripada kecintaannya kepada yang lainnya. Kisah yang masyhur yang selalu kita dengar pada waktu kita mendengarkan khutbah Idul Adha, itu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya yang tercinta. Seorang ayah yang sudah lama tidak memiliki anak, maka ketika hadirnya anak tersebut, otomatis kehadirannya yang dinanti-nanti, kehadirannya yang ditunggu-tunggu, ketika hadir disambut dengan begitu gembira. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam, cintanya kepada Allah lebih besar atau kecintaannya kepada siapa? Putranya yang tercinta. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam membuktikan bahwasannya cintanya kepada Allah lebih besar daripada cintanya kepada putranya sendiri. Maka cinta kepada Allah itu di atas segala-galanya. Dengan demikian bergembiralah kalau kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan sunnah. Untuk mengamalkan sunnah banyak gangguan, banyak cobaan, banyak rintangan. Tetapi ingatlah, cinta kepada Allah melebihi cinta kepada orang tua. Cinta kepada Allah melebihi cinta kita kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Kita bermuamalah dengan baik kepada mereka, namun kita tidak menggadaikan kecintaan kepada Allah hanya karena kepentingan masyarakat. Kita utamakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat yang mulia yang dijamin masuk surga, yaitu sahabat Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Sa'ad ibnu Abi Waqqas adalah pemuda yang dicintai ibunya, sangat mencintai ibunya, dicintai ibunya dan sangat mencintai ibunya. Kisahnya masyhur. Sahabat Sa'ad ibnu Abi Waqqas masuk ke dalam agama Islam karena dia sangat dicintai ibunya. Ibunya tidak terima kalau Sa'ad ibnu Abi Waqqas masuk ke dalam agama Islam, sehingga ibunya demo. Demo apa ibunya? Ya, isi rambut. Masuk. Ibunya demo tidak apa? Tidak mau makan. Ibunya bersumpah tidak mau makan sampai Sa'ad ibnu Abi Waqqas kembali kepada ajaran nenek moyangnya. Anak yang berbakti, anak yang sayang kepada ibunya, melaksanakan kewajibannya, membujuk sang ibu. Wahai ibu, tolong bu makan. Kalau ibu tidak makan, ibu nanti akan sakit atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ibunya tetap pada pendiriannya, kamu murtad, kamu keluar dari ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau ibu tidak akan makan. Lewat 1 hari, ibunya tidak makan. Di hari berikutnya, Sa'ad ibnu Abi Waqqas masih membujuk ibunya. Namun kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaannya kepada apa? Ibunya sendiri. Di hari yang kedua, banyak keluarganya Sa'ad yang menuduh Sa'ad ini anak yang durhaka, anak yang tidak lagi mengerti ibunya. Kata-kata yang tidak enak dituduhkan kepada Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Sa'ad ibnu Abi Waqqas pun tetap pada pendiriannya, dan Sa'ad pun masih berusaha
membujuk ibunya untuk mau makan. Di hari yang ketiga ibunya tidak mau makan, semakin lemah, kondisi mungkin bisa jadi kritis atau ini saking lemah sehingga saat Ibnu Abi Waqqas harus menyampaikan prinsip. Saat dikatakan oleh keluarganya sampai dipanggil, wahai anak sang pembunuh ibunya, dijuluki demikian oleh keluarganya ketika itu. Maka di hari yang ketiga dilihat kondisinya semakin lemas, ibunya tidak mau makan, saat pun tidak akan menjual, menggadaikan cintanya kepada Allah hanya karena ibunya. Maka saat berkata, wahai ibunda, wahai ibu, saya berharap sebagai anak kepingin ibu untuk makan, jangan seperti ini. Kalau ibu terus seperti ini akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada ibu. Namun wahai ibu, jika ibu tidak mau makan sampai aku keluar dari agama Islam, maka saksikan wahai ibu, jika ibu punya 100 nyawa, satu-satu keluar, saya tidak akan meninggalkan agama Islam. Mulai sekarang ibu silahkan, mau makan monggo, kalau tidak mau makan juga silahkan. Sekarang pertanyaan, kira-kira ibu tadi makan atau tidak? Makan atau tidak? Ya jelas makan, wis keluwen misalnya. Telung dino tidak makan. Akhirnya kalah dengan prinsip yang seperti gunung. Demikian cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah mencakup cinta kepada perintah Allah, cinta kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita terapkan. Tapi tetap kita berakhlak mulia kepada ibu kita, kepada orang tua kita. Jika kita menerapkan sunnah, menerapkan syariat dengan baik, kok ada pertentangan dari keluarga, dahulukan cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah. Namun di sisi lain kita juga wajib berbuat baik. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika keduanya bersungguh-sungguh mengajakmu untuk menyekutukan aku, jangan taati keduanya. Karena apa? La ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah. Namun Allah Ta'ala berfirman, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Namun bergaullah kepada keduanya dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Kemudian lanjutan pelajaran dari hadis ini yang keberapa? Keenam ya. Yang keenam dari hadis ini terdapat pelajaran mencintai sesuatu melebihi kecintaan kepada Allah, melebihi kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dosa besar. Jadi orang yang mencintai sesuatu ini umum, mencakup keluarga, mencakup pekerjaan, mencakup anak, mencakup dunia. Siapa yang mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah, melebihi cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah melakukan dosa besar. Maka lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah
ayat 24. Surat At-Taubah ayat 24. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakan, jika orang tua kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian, keluarga besar kalian, harta-harta kalian yang kalian kumpulkan, dan bisnis-bisnis yang kalian khawatir kerugiannya, atau rumah-rumah yang kalian sukai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalannya, fatarabbasu, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Surat At-Taubah ayat berapa tadi? Ayat 24. Nah, ini menunjukkan pelajaran bahasanya siapa yang mencintai sesuatu melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah melakukan dosa besar. Pada ayat ini dikatakan dia adalah orang-orang apa? Fasik, dan dia diancam tidak akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari hadis ini pelajaran berikutnya, dibolehkan bagi seseorang mencintai keluarganya, mencintai pekerjaannya, mencintai barang yang dimilikinya, namun jangan sampai apa? Berlebihan. Jangan sampai melebihkan cintanya sampai melebihi daripada mencintai Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cinta anak tidak apa-apa. Yang dilarang adalah cinta anak melebihi cinta kepada Allah. Cinta pekerjaan tidak mengapa, selama tidak berlebihan. Apalagi mencintai sesuatu tujuannya untuk akhirat, maka kebaikan di atas kebaikan. Yang dilarang adalah mencintai semuanya melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran yang keberapa? 8 ya. Perintah mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah mencintai saudara atau mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah manhaj yang lurus, ikatan tali keimanan yang paling kuat adalah mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awthaqu ural iman, awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Maka ini yang dimaksud bab al-wala apa? Wal bara. Mencintai dan membenci.
cinta karena Allah, membenci juga apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa aqta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman." Siapa yang cinta karena Allah, membenci karena Allah, kemudian apa? Memberi karena Allah dan tidak memberi juga karena Allah, berarti telah sempurna imannya. Maka di dalam masalah memberi pun harus karena Allah. Tidak semua yang meminta diberi, tidak semua yang minta donasi diberi, karena setiap pemberian nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita belanjakan nanti juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita dimintai sumbangan untuk acara dangdutan. Ya apa ini? Bukan termasuk toleransi wis, karena kita ini umum orang baik, tidak apa-apa dosa tanggung mereka. Tidak. Harus karena Allah. Kalau kita cinta karena Allah, benci karena Allah, jangan diberi. Walaupun digunjing, ya digunjing itu resiko di dalam melaksanakan syariat. Resiko. Maka sekali lagi, ukuran segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Cintai karena Allah dan bencilah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran larangan kembali kepada kekufuran dan kemaksiatan. Larangan kembali kepada kekufuran dan kemaksiatan. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran wajib hijrah dari tempat-tempat maksiat, dari kemaksiatan dan dari pelaku kemaksiatan. Jadi kita diwajibkan hijrah dari 3 hal. Jadi kita wajib hijrah. Apa saja yang kita hijrahi? Yang pertama, hijrah tempat. Hijrahi tempatnya. Jadi kalau jenengan tidak bermaksiat tapi tempatnya masih di situ, ya suatu saat akan balik lagi. Kemudian hijrahlah perbuatannya. Menghijrahi perbuatan, menghijrahi tempat, dan menghijrahi apa? Pelaku. Di perbuatannya ditinggalkan. Ini sudah bagus, alhamdulillah. Kemudian tambahkan lagi, hijrahi tempatnya. Jadi pindahlah dari tempat yang penuh dengan maksiat ke tempat yang di situ banyak orang-orang yang taat. Kemudian sahabat-sahabat yang lama yang selalu mengajak kepada kemaksiatan juga hijrahi. Karena sahabat itu akan menarik sahabatnya sesuai dengan kebiasaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Seseorang itu tergantung agama siapa? Sahabatnya. Kemudian pelajaran dari hadis ini, larangan bersahabat dengan orang-orang kafir. Larangan bersahabat, larangan loyalitas, larangan kagum kepada orang-orang kafir. Ayat yang masyhur yang sampai terjadi demo besar-besaran. Padahal ayatnya jelas. Surat apa kira-kira?
Al-Maidah ayat 51. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menjadikan orang-orang Yahudi, janganlah engkau menjadikan orang-orang Nasrani sebagai sahabat. Aulia itu ada beberapa pengertian. Aulia pemimpin, aulia juga sahabat dekat, dan juga aulia maknanya orang yang dikagumi. Jadi kalau kagum, jangan kagum kepada orang-orang kafir, kagumlah kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, atau kagumlah kepada para nabi dan para rasul. Jadi mencakup 3. Aulia artinya larangan menjadikan mereka sebagai apa? Pemimpin. Yang kedua apa? Sahabat dekat. Kalau bermuamalah baik kepada siapapun. Tapi kalau curhat, kok curhat kepada orang Nasrani? Jangan. Masalah agama, masalah urusan keluarga, curhat kepada orang Nasrani, kepada orang-orang kafir. Sahabat yang dicurhati berarti sahabat setianya. Gak boleh bersahabat dengan orang-orang kafir, gak boleh. Bermuamalah boleh, silahkan. Jual beli, bertetangga yang baik, tapi muamalah bersahabat karib gak boleh. Salah satu makna aulia yaitu yang dikagumi. Jadi orang kadang-kadang kagum dengan orang kafir. Orang itu baik, kafir tapi suka membantu, suka ini, suka itu. Kekagumannya kepada orang kafir ini dilarang. Ba'dhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah kekasih sebagian yang lain. Maka siapa yang mencintai mereka, berarti mereka termasuk golongan orang tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin, fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, dia akan bersama mereka. Kemudian Allah Taala berfirman, "Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Maka siapa yang sahabatnya orang-orang kafir, penghalang mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi orang yang bersahabat dengan orang-orang kafir, dikhawatirkan persahabatnya itu memperlambat datangnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan dia adalah orang-orang yang zalim. Kemudian dari hadis yang agung ini terdapat pelajaran anjuran untuk al-wafa, untuk setia kepada sahabat yang kita cintai karena Allah. Ada orang yang mencintai karena Allah, itu orang yang setia. Setia terhadap sahabat-sahabatnya. Maka Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari menulis babun al-wafa'u minad din. Bab setia itu termasuk agama. Bukan hanya sekedar kita berkomunitas saja, guyonan saja ketika di grup. Enggak. Tetapi melebihi dari itu, kita setia. Kita bahagia karena kebahagiaan mereka. Kita mendoakan mereka. Ini yang dimaksud firman Allah Ta'ala berfirman. Firman Allah dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apa? Ikhwah, saudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka perbaikilah hubungan di antara saudara-saudara kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Allah Ta'ala juga berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang yang saling mencintai
pada hari kiamat akan menjadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka tidak mencintai melainkan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran larangan mencintai seseorang karena urusan dunia. Larangan mencintai seseorang karena urusan dunia. Lihat komunitas-komunitas, ada komunitas ini, komunitas itu, mereka saling mencintai, saling setia. Ini adalah kecintaan yang semu, yang pada hari kiamat nanti akan menjadi musuh antara satu dan yang lain. Sebagaimana ayat yang dibaca tadi, yaitu surat Az-Zukhruf, ayat berapa? Ada yang pernah mencatat? Surat Az-Zukhruf ayat 67. Surat 43, surat Az-Zukhruf ayat 67. Allah Ta'ala berfirman, Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang yang saling mencintai, cinta karena hobinya bersepeda, semuanya, yang Islam, yang kafir, yang kaya, yang ini, kumpul jadi satu. Yang cinta motor gede, ya apa? Apa itu? Oke. Iya, yang Islam, yang ini, semuanya jadi satu. Hilangkan identitas kita mencintai karena apa? Motor gede. Yang cinta Vespa apa? Bebek ya. Ya semuanya, subhanallah. Ini dibenci. Mereka akan menjadi musuh. Karena dasarnya bukan karena Allah, karena dunia. Al-akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Cintanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Kita niat baca 6 hadis insyaallah. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman. Artinya apa? Tidak sempurna iman kalian. Jadi tidak beriman pada hadis ini bukan berarti imannya hilang, tetapi yang hilang apa? Sempurna imannya. Yang hilang pada hadis ini adalah hilang kesempurnaan imannya, tetapi dasar iman, asal iman masih ada. Tidak sempurna iman kalian sampai aku lebih dicintainya daripada kecintaannya kepada anaknya, atau kepada orang tuanya, atau kepada manusia semuanya, bahkan kepada dirinya sendiri. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli ahadin illa min nafsi. Ya Rasulullah, engkau itu lebih aku cintai dari siapapun yang ada di dunia ini, orang-orang yang ada di sekitarku. Yang lebih aku cintai adalah engkau ya Rasulullah, kecuali aku lebih mencintai diriku sendiri. Nabi SAW berkata, la ya Umar, tidak wahai Umar, sampai aku lebih kamu cintai daripada kamu mencintai dirimu sendiri. Maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, la antal ana ya Rasulullah ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang ya Rasulullah, kamu lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Dari hadis ini terdapat
beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib. Jadi mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib. Yang kedua, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari kecintaan kepada manusia yang lain hukumnya wajib. Jadi melebihi cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kecintaan kepada manusia yang lain hukumnya wajib, bukan dianjurkan. Jadi kita wajib mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kecintaan kita kepada semua manusia yang ada di muka bumi. Dari hadis ini terdapat pelajaran, membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekufuran. Membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kufur. Allah Ta'ala berfirman, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu akan terputus dunianya, terputus akhiratnya, terputus imannya. Kufur. Kemudian pelajaran berikutnya yang keempat, mencintai seseorang lebih daripada kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk dosa besar, namun tidak sampai kufur. Kalau yang membenci kufur. Tetapi yang keempat adalah melebihkan kecintaan kepada seseorang, melebihi kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dosa besar. Maka diancam tidak sempurna imannya. Dari hadis ini terdapat pelajaran dhammut ta'assub al-madhabi, celaan bagi orang yang fanatik madhab. Jadi orang yang fanatik madhab, mereka sangat bertolak belakang pada hadis ini. Ketika dikatakan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan ini madhabnya Syafi'i. Lalu jenengan ini lebih cinta Imam Syafi'i atau lebih cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal Imam Syafi'i berlepas diri dari orang-orang yang fanatik kepada madhabnya. Demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal, ketika dikatakan ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang fanatik madhab Hambali mereka mengatakan ini adalah madhab Hambali. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal berkata, la tuqalliduni, jangan ikut-ikutan aku, jangan fanatik kepadaku. Wala tuqallidu syafi'iyyan, jangan ikut-ikutan fanatik kepada al-Imam Syafi'i, yaitu gurunya Imam Ahmad sendiri. Wala tuqallidu malikan, jangan fanatik kepada Imam Malik. Wa khudh min haitsu akhadhu, ambillah dalil yang mereka ambil. Jadi yang diperintahkan untuk kita ikuti adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun para ulama mengantarkan kita, mengarahkan kita untuk mengikuti sunnah. Bukan yang kita ikuti pendapatnya ulama, tetapi yang kita ikuti adalah hadis dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mengikuti madhab kemudian dia menolak sunnah, berarti dia pelaku dosa besar. Karena apa? Karena seakan-akan dia lebih mencintai imam madhab, lebih mencintai gurunya, lebih mencintai kiainya daripada mencintai kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang paling bahagia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ahlu sunnah. Allah Ta'ala berfirman,
yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Pada hari kami memanggil semua umat bersama imamnya. Di antara para ulama ada yang menafsirkan ayat yang mulia ini. Ayat ini adalah ayat yang paling membahagiakan ahlu sunnah. Karena imam mereka yang terbesar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka fanatik madhab itu tercela. Silahkan bermadhab. Tetapi yang tercela apa? Fanatik apa? Madhabi. Dari hadis ini terdapat pelajaran al-hathu ala ta'zimi sunnah, anjuran untuk mengagungkan sunnah. Jadi anjuran dan perintah mengagungkan sunnah. Maka agungkan sunnah di rumah kita, barakallahu fikum. Sebutkan sunnah, sebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah kita. Ajarkan istri-istri kita sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak sedang pengajian, kalau kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian istri kita kok mingkem saja, tegurun, "Dik, sholawat toh." Saya tadi menyebut siapa? Apa wajibnya kalau kita menyebut nama Nabi Muhammad? Apa wajibnya? Sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda mengagungkan sunnah. Ajarkan anak-anak kita sallallahu alaihi wasallam, perbanyak salawat, perbanyak menyebut sunnah di dalam rumah kita. Jadi rumah yang dibacakan sunnah, rumah yang diisi sunnah adalah rumah yang akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu kalau mencintai seseorang akan banyak menyebutnya. Kalau kita mencintai sunnah, mengagungkan sunnah, maka kita akan bahagia ketika sering disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan sunnahnya, disebutkan tentang petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebutkan bahwasanya ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain sangat mengagungkan sunnah. Ada beberapa kisah dalam hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang memanggil sahabat yang namanya Itban ibnu Malik al-Ansari. Ketika itu Itban ibnu Malik sedang berkumpul dengan istrinya, berkumpul bersenang-senang. Lalu datang utusan, "Assalamualaikum wahai Itban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilmu." Langsung dicabut, selesai sudah. Tidak pakai pikir. Kalau kita yang dipanggil bagaimana? Lanjut atau tidak lanjut? Nanggung ya? Selesaikan dulu kok. Panggilannya tidak wajib. Panggilannya hanya sunnah saja. Segera itu tidak wajib. Hanya sekedar anjuran. Tapi tidak demikian dengan siapa? Sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Maka Itban langsung mandi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Itban, la'allana ajalnak." Jangan-jangan saya ini menjadikan kamu tergesa-gesa. Artinya kamu belum selesai, kamu langsung datang. Itban menjawab, "Iya ya Rasulullah, tidak masalah." Karena demikian ta'dhimus sahaba li sunnah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, berkata, "Uqimatis shalah." Abu Hurairah berkata, dikumandangkan salat. Fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat subuh ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maju ingin untuk memulai salat subuh. Falamma arada an yukabbir, ketika hendak bertakbir, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadzakkara annahu junubun. Beliau baru ingat kalau sedang apa? Junub. Tidak mandi, hanya wudu saja. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata,
kepada para sahabatnya, ala makanikum, wahai para sahabatku, tetaplah pada posisi seperti itu, mau takbiratul ihram. Siap gini saja para sahabat. Abu Hurairah berkata, famakasna ala hayatina, kami pun siap seperti mau takbiratul ihram. Tidak protes para sahabat. Itu kalau sekarang contoh ada imam masjid seperti itu, habis merapatkan sawu sufufakum, kemudian ingin mengamalkan sunnah, setelah mau takbiratul ihram, ya Allah, mari junub saya, turung atus. Kemudian berkata pada jamaah yang sholat mengamalkan hadis ala makanikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala makanikum, wahai makmum, hendaklah kalian tetap. Kira-kira makmumnya ngomong apa? Ngomel, kumpul lagi kak lali, atus lali. Iya. Otomatis banyak protes ini dan itu. Lihatlah para sahabat tetap pada posisinya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, tidak lagi dikumandang iqamat, langsung Allahu Akbar, mereka pun bertakbir. Hadis semacam itu sangat banyak sekali tentang pengagungan para sahabat terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mengamalkan hadis, agungkan ini sunnah. Nilainya akan lebih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran, semua dosa yang diancam dengan kalimat tidak beriman, berarti itu adalah dosa besar. Jadi semua dosa yang diancam dengan kalimat tidak iman, dihilangkan keimanan, berarti itu adalah ciri-ciri dosa apa? Dosa besar, bukan dosa kecil. Seperti orang yang pada hadis ini, la yu'minu ahadukum, tidak beriman. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, tidak beriman orang yang berzina di saat berzina kalau dia itu beriman. Berarti berzina dosa apa? Dosa besar. Siapa yang mengganggu tetangganya diancam tidak beriman, berarti mengganggu tetangga dosa apa? Dosa besar. Demikian. Jadi kalau ada dosa diancam tidak beriman, bukan berarti imannya hilang, enggak, tetapi hilang kesempurnaan imannya, dia telah melakukan dosa kefasikan, yaitu dosa yang besar. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran, boleh mencintai anak, boleh mencintai orang tua, boleh mencintai keluarga, namun jangan sampai berlebihan. Jadi yang dilarang pada hadis ini adalah mencintai anak melebihi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian mencintai anak sewajarnya, tidak apa-apa. Mencintai sahabat, mencintai orang tua, mencintai keluarga dekat, tidak mengapa. Kemudian hadis berikutnya, an Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, walladhi nafsi biyadihi la yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi aw qala li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Hadis yang ketiga juga diriwayatkan Anas bin Malik. Ini menunjukkan keutamaan sahabat Anas bin Malik. Ini menunjukkan keutamaan menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai sekarang nama Anas bin Malik tetap disebut bersama hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik termasuk perawi hadis terbanyak yang keberapa? Ketiga. Setelah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, baru yang ketiga adalah Anas bin Malik. Hadisnya berapa Anas bin Malik? 2286. 2286
Hadisnya Anas bin Malik 2286. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di genggaman tangannya, tidak beriman. Artinya apa tidak beriman? Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai mencintai tetangganya atau mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Apakah yang dimaksud kalau kita cinta HP, kemudian HP kita ini kita berikan kepada saudara kita? Apakah yang dimaksud kalau kita punya mobil, kemudian kita senang, kemudian kita berikan kepada saudara kita? Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah kita mencintai saudara kita yang mendapatkan kebahagiaan, dia suka, kita suka. Ketika saudara kita sedih, kita pun sedih sekiranya penderitaan itu menimpa kita. Kita sedih seperti seakan-akan kesedihan itu menimpa kita. Ini menunjukkan kita mencintai saudara kita tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila mereka bahagia, kita ikut bahagia. Dan apabila mereka susah, kita juga ikut merasakan susahnya. Dari hadis ini terdapat pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, dari hadis ini terdapat pelajaran dibolehkan atau disyariatkan bersumpah untuk perkara yang penting. Dari hadis ini terdapat pelajaran tidak boleh bersumpah kecuali menyebut nama Allah atau sifat-sifatnya. Dari hadis ini terdapat pelajaran perintah mencintai saudara karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini terdapat pelajaran zammul hasad, celaan bagi orang yang hasad, yang dengki. Orang yang hasad adalah orang yang susah di saat orang lain bahagia. Orang yang hasad adalah orang yang bahagia di saat orang lain apa? Susah. Jadi maka hadis ini kita diperintahkan untuk cinta. Jika melihat saudara kita senang, kita wajib suka. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya yang bahagia, dia suka dengan kebahagiaannya. Seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran wujubul ihsan ilal jar, perintah berbuat baik kepada tetangga. Karena orang yang menyakiti tetangganya pada hadis ini dikatakan tidak beriman. Berarti menyakiti tetangga termasuk apa? Termasuk dosa besar. Maka dari hadis ini terdapat pelajaran al-idza'u bil jar minal kabair, mengganggu tetangga termasuk dosa besar. Kemudian bab berikutnya babun zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba. Bab merasakan manisnya iman siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya. Anil Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasula. Dari Abbas ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abdul Muttalib siapa? Kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Abdul Muttalib agamanya syirik. Sedangkan Abbas masuk ke dalam agama Islam. Maka yang didoakan ridho hanya satu saja, radhiyallahu anhu. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman." Merasakan manisnya iman. Man radiya billahi rabba, siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya. Artinya dia meyakini bahwasannya hanya Allah yang berhak diibadahi. Sebagaimana hanya Allah yang mengatur alam semesta ini, maka dia ridha Allah sebagai Rabbnya. Wabil islami dina, dan dia ridha Islam sebagai agamanya. Artinya dia yakin bahwasannya tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah kecuali agama Islam. Allah Ta'ala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak diterima agama tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Maka siapa yang ridha Islam sebagai agamanya, dia tidak boleh mengatakan semua agama sama. Agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Wa bi Muhammadin rasula, dan dia ridha Nabi Muhammad sebagai seorang rasul yang wajib diikuti. Dari hadis yang agung ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, wujubu at-tauhidillah fil ibadah, wajib mentauhidkan Allah di dalam beribadah. Jadi kalau kita ridho Allah sebagai Rabb kita, maka janganlah kita beribadah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah agama Islam. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kafirun, "Lakum dinukum waliyadin." Bagimu agamamu, yaitu agama syirik, agama kufur, dan bagiku agamaku adalah agama Islam, agama tauhid, agama yang hak. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran wujubu mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah. Karena beliau adalah Rasul utusan Allah. Kalau kita ridha beliau sebagai Rasul, maka yang diwajibkan kepada kita harus mengikuti petunjuknya, harus mengikuti sunnahnya. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kemudian bab berikutnya, bab yang terakhir pada pertemuan ini, babun arbaun man kunna fihi kana munafiqan khalisan. 4 perkara. Siapa yang 4 perkara ini ada pada dirinya, berarti dia munafik sejati. Kita baca 2 hadis sekaligus. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dari Abdullah bin Amr. Jadi Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Jadi Abdullah dan ayahnya seorang sahabat. Usia Abdullah dan ayahnya yaitu Amr bin As beda 10 tahun. Dan usianya beda berapa? 10 tahun. Jadi 10 tahun wis duwe anak yang namanya apa? Abdullah. Jadi dulu kecil jadi pengantin itu apa? Biasa. Sekarang apa? Heboh dunia. Jadi Abdullah masuk Islam melebihi ayahnya yaitu Amr ibnul As, sahabat yang mulia. Dan keduanya adalah sahabat yang mulia, Abdullah dan ayahnya radhiyallahu anhuma. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqun khalisan. 4 perangai, siapa yang 4 perangai ada pada dirinya, berarti dia adalah munafik yang sejati. Wa man kana fihi khallatun minhunna kana fihi khallatun min nifaq. Barang siapa yang 1 dari 4 ini ada pada dirinya, maka dia memiliki ciri-ciri orang munafik. Hatta yada'aha, sampai meninggalkannya. Idza haddatsa kadzaba. Yang pertama, jika dia berbicara berdusta. Wa idza ahada ghadara, apabila saling berjanji menyelisihi. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji menyelisihi. Wa idza khasama fajara, dan apabila bermusuhan melampaui batas. Ghaira anna fi hadithi Sufyan wa in kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq. Hadis berikutnya nomor 27. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ayatul munafiqi thalathun. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, jika berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji menyelisihi. Wa idza tumina khana, apabila diberi amanat apa? Berkhianat. Dari kedua hadis ini, ciri-ciri orang munafik ada berapa? Kalau digabung 5. Dari mana sampean? Pertama kita hitung bareng. 1, jika berbicara apa? Dusta. 1. Apa? 2, apa? Berjanji apa? Menyelisihi. Kemudian apabila permusuhan berlebihan. Yang kelima, apabila diberi amanat berkhianat. Yang kelima apa? Jadi ahada itu saling berjanji 2 orang. Jadi saling berjanji, saling mengadakan apa? Kesepakatan. Ahada itu jika bersepakat menyelisihi. Tapi kalau wa'ada itu menjanjikan. Jadi kalau bisa diterjemahkan secara detail, ciri-ciri orang munafik ada 5. Yang pertama, pada 2 hadis ini, jika berbicara berdusta. 1. Yang kedua, jika saling berjanji apa? Menyelisihi. Atau jika berjanji yang disepakati menyelisihi. Yang ketiga, apabila menjanjikan sesuatu. Menjanjikan. Jadi ada orang tidak ada apa-apa, tidak ada kesepakatan. Besok tak belikan mobil. Kan tidak ada kesepakatan apa-apa. Apabila menjanjikan sesuatu apa? Mengingkari. Kemudian yang keempat, apabila bermusuhan melampaui batas, berlebihan atau melampaui batas.
Yang keempat, yang kelima adalah apabila diberi amanat apa? Berkhianat. Jadi dua hadis ini kalau dikumpulkan ada 5 ciri-ciri orang munafik. Dari kedua hadis ini terdapat pelajaran. Yang pertama, peringatan keras dari ciri-ciri perangai-perangai orang munafik. Yang kedua, al-khawfu minan nifaq, khawatir dari ciri-ciri orang munafik. Jadi hadis ini kita jadikan cermin. Kemudian hadis ini kita jadikan cermin. Kemudian cermin itu kita arahkan kepada siapa? Kepada siapa? Kita arahkan kepada diri kita sendiri. Jangan kalau kita melihat hadis ini idza haddatsa kadzaba. Wah, ini persis teman saya ini. Iya. Kemudian wa idza ahada ghadar. Wah, ini orang di belakang rumah saya. Persis kayak ini. Kemudian wa idza khasama fajara. Permusuhan melampaui batas. Persis ini ada orang yang di kantor persis seperti ini. Adapun dia tidak ada sama sekali. Gak boleh seperti itu. Akan tetapi kita sebagai orang yang beriman harus hati-hati. Kita harus hati-hati bahwasannya yang dimaksud adalah hadis ini kita arahkan kepada diri kita sendiri. Maka Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, ma aminahu illa mu'min, ma aminahu illa munafiq, wala khafahu illa mu'min. Tidak ada seorang yang merasa aman dari ciri orang munafik kecuali siapa? Orang munafik. Dan tidak ada orang yang merasa khawatir kecuali dia adalah orang apa? Yang beriman. Ibnu Abi Mulaikah radhiyallahu rahimahullah berkata, adraktu salathina min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Aku menjumpai 30 sahabat, semuanya khawatir kemunafikan terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau kita menyebutkan dusta, kita berlindung pada Allah. Ya Allah, hati-hati ya Allah, hindarkan hambamu ini dari lisan yang dusta. Jika disebutkan hasad, kita khawatir jangan-jangan kita yang ngomong hasad, hati-hati hasad, kita termasuk orang yang hasad. Jika disebutkan riya, pamrih, kita pun ingat diri kita. Kita ini suka dipuji, kita ini suka kagum terhadap diri sendiri. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis-hadis tentang ciri orang-orang munafik hendaklah dipakai cermin untuk diri sendiri. Jangan dipakai cermin untuk siapa? Untuk orang lain. Jelas ya? Maka dari hadis ini terdapat pelajaran al-khawfu minan nifaq. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran kemunafikan ada 2. Munafik itu ada 2. Munafik amali dan munafik i'tiqadi. Munafik amali ada pada hadis ini. Orang yang munafik pada hadis ini dia masih orang yang beriman. Adapun munafik i'tiqadi adalah orang yang menyembunyikan kekufuran kemudian menampakkan apa? Keimanan. Ini adalah orang kafir, orang munafik i'tiqadi. Seperti Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang yang berkata kepada Allah, berkata kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Rasulnya, kami beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin. Akan tapi mereka
bukan orang-orang yang beriman. Insyaallah pada pengajian yang akan datang kita akan mensyarah lebih detail dari kalimat wa idza khasama fajarah, apabila bermusuhan melampaui batas. Insyaallah pada pengajian yang akan datang kita sebutkan faedah-faedah yang lebih detail tentang kalimat ini, tentang lafaz hadis ini, yaitu bagaimana sikap kita menghadapi kesalahan orang lain. Jangan sampai kita termasuk orang-orang munafik. Kalau bermusuhan melampaui batas, dendam kesumat, balas dendam, diingat sampai hari kiamat, tidak selesai-selesainya. Itu ciri siapa? Ciri orang-orang munafik. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat bisa disampaikan pada kajian pagi yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan silahkan. Monggo Pak Mutawatir. Kemana? Orang yang sudah beriman. Terus. Ya. Ya, kufur di sini benci. Ya, benci di sini benci kepada kekufuran, benci kepada kemaksiatan. Jadi tidak harus kembali. Jelas ya? Orang sekarang dia dari kecil lahir muslim, otomatis tidak mungkin dia berharap tidak kufur. Makanya orang yang kufur itu dikatakan murtad. Murtad itu kembali ke belakang, padahal dulunya dia tidak kafir. Jelas ya? Murtad itu dalam bahasa Arab itu irtadda, balik mundur. Karena orang kafir itu jalannya ke belakang. Jelas ya? Jadi tetap mengamalkan hadis ini. Kita membenci kekufuran, kita membenci kemaksiatan, kita membenci amalan-amalan yang sesat. Itu salah satu faedah pada hadis ini. Jelas ya Pak ya? Barakallahu fikum. Ada yang lain silahkan. Tingkatan dosa syirik apa yang tidak bisa diampuni dan tidak boleh didoakan oleh seorang anak? Apakah seperti percaya terhadap adat istiadat budaya Jawa? Di dalam kaidah disebutkan oleh para ulama, tidak semua orang yang melakukan kesyirikan dinamakan musyrik. Jadi kita apabila punya keluarga, dia muslim, kemudian dia melakukan perbuatan syirik, kita beri peringatan, ini syirik. Apakah orang yang melakukan itu boleh kita vonis musyrik? Tidak boleh. Selama dia menyatakan Islam, kita boleh mendoakan dia. Barangkali dia tidak tahu, barangkali ini, barangkali itu. Jelas ya? Seperti itu. Jadi orang yang masih percaya dengan seperti itu berbahaya sekali. Tetapi sikap kita, apakah kita mengkafirkan orang tersebut? Tidak boleh. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika ada orang di kuburannya Badawi meminta-minta, beliau berkata, jika itu aku yang melakukan, ini kufur besar. Karena sudah paham, sudah tahu. Tapi kalau mereka yang melakukan, aku tidak boleh mengkafirkan mereka. Tapi kita mengatakan itu perbuatan kufur, itu perbuatan syirik,
Hisab mereka yang tahu hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ditugaskan untuk menyampaikan, bukan ditugaskan untuk memvonis orang ini sudah musyrik atau bagaimana. Tapi kalau orang itu benar-benar agamanya syirik seperti agama Hindu, Majusi, Buddha, itu musyrik, tidak boleh didoakan. Tapi kalau selama mereka masih muslim, maka kita meyakini mereka itu muslim, kita tetap mendoakan mereka. Kita carikan udzur, bisa jadi mereka tidak tahu, dan tetap kita mendakwai mereka. Seperti keyakinan masyarakat kita sekarang, bulan Syuro bulan apa? Bulan keramat. Iya, angker. Apakah kita mengkafirkan sak kampung gara-gara meyakini ini? Tidak boleh. Kita memberi peringatan, ini keyakinan kufur, keyakinan khurafat, keyakinan syirik, tidak boleh kita yakini. Plus ini pun kesyirikannya, tingkatannya dalam hal ini bukan syirik yang besar, tetapi menjerumuskan kepada syirik apa? Besar. Karena merasa pesimis di hari tertentu, itu syirik. Itu dalam bahasa hadis disebutkan at-tiyaratu syirkun. Tiyara yaitu pesimis karena suara burung, atau hukumnya umum pesimis merasa sial karena sesuatu apapun ini adalah kekufuran dan kesyirikan, namun tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, insyaallah. Ustadz ayah saya sudah meninggal dunia sejak saya kecil dan beliau mati dalam keadaan masih beragama Hindu. Bagaimana sikap saya atau cara berbakti terhadap beliau? Bolehkah kita mendoakannya? Jazakallahu khairan wa iyyakum. Bolehkah kita mendoakan orang tua yang meninggal dunia dalam keadaan musyrik? Ini Hindu ya, lain ya. Lain orang Islam yang melakukan kesyirikan, lain orang Hindu. Kalau orang Hindu jelas-jelas apa? Musyrik. Maka dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih ketika pamannya Abu Thalib meninggal dunia, tidak mau bersyahadat. Dan hadisnya sudah kita baca pada hadis ini. Didakwai, diajak masuk Islam, baca la ilaha illallah, namun tidak mau, mau membaca la ilaha illallah sampai akhir hayatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah ingin berbakti kepada pamannya. Wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Demi Allah, aku akan selalu istighfar, memohonkan ampun kepada Allah untukmu wahai paman, selama aku tidak dilarang. Maka Allah menurunkan firman-Nya yang ada di dalam surat At-Taubah ayat berapa? 112 ya. Surat At-Taubah ayat 113. Allah Ta'ala berfirman, "Maka lin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak layak seorang nabi, tidak layak orang-orang yang beriman beristighfar kepada Allah untuk kaum musyrikin, walaupun mereka itu kerabat dekat, setelah jelas-jelas mereka itu adalah penghuni neraka jahanam. Jadi kalau seperti itu ya kita bersabar, itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita mencintai Allah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala diuji. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam juga diuji oleh Allah. Ayahnya Nabi Ibrahim musyrik. Nabi Ibrahim pun beristighfar kepada Allah untuk ayahnya. Maka ayat setelahnya 114 Allah berfirman, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi," dan tidaklah istighfar Ibrahim kepada ayahnya illa an mau'idatin wa'adaha iyyah, kecuali karena janji yang diucapkan untuk ayahnya. Falamma tabayyana lahu, ketika terang bagi Ibrahim annahu aduwwun lillah, bahwasanya ayahnya itu musuh Allah, tabarra'a minhu,
maka Ibrahim pun berlepas diri dari ayahnya. Inna Ibrahima la'awwahun halim. Ibrahim adalah orang yang sangat selalu kembali kepada Allah dan orang yang sangat lembut. Jadi kewajiban kita dalam hal ini kita berlepas diri kepada siapapun yang berbuat atau meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Tidak boleh mendoakannya. Kita berdoa siapapun juga dengan syarat mereka masih dalam keadaan Islam. Cukup ya. Kita cukupkan demikian. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.